Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alam, kemudian ketahuilah olehmu anna as'abal umuri thalath, bahwasanya paling sulitnya perkara yang tiga dari tadi tuh. Tiga tuh meninggalkan nyari sesuatu yang tidak ada, membagi-bagi sesuatu yang ada, sama keinginan yang paling sulit kata Imam Ghazali, tarkul iradati bil qalbi. Yang paling sulit itu meninggalkan keinginan di hati. Keinginan di hati itu tinggalin. Kenapa? Idkam min tarikin laha bi zahirihi muhibbun muridun laha bi batinihi. Karena bermula banyak dari orang yang ninggalin dunia. Banyak orang ninggalin dunia dengan zahirnya, tapi di hatinya demen dan menginginkan dunia dengan hati. Banyak orang dunia ditinggal, dunianya rada, tapi di hati resep. Maka yang paling sulit adalah melawan keinginan, pengen ini, pengen itu gitu. Tuh, pengen jadi Naruto. Keinginan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, keinginan tuh sulit. Kalau dunia bisa dilawan, bisa tinggal, tapi keinginan sulit karena adanya di dalam. Bahkan orang yang ngaji pun, orang yang ahli ibadah sekalipun, kadang lagi ibadah terbesit. Yang lebih parah lagi, ibadah tapi hatinya ke dunia, baca sholawat tapi hatinya buat dunia. Mereka beli rumah, mereka beli mobil, mereka apartemen, sekalian aja beli bumi semua. Itu yang ngapain? Tanggung. Kalau mintanya cuma mobil doang, minta kan pabriknya. Gitu. Baca sholawat buat beli mobil, beli pabriknya sekali. Artinya apa? Kadang-kadang yang dikerjain amal akhirat, baca rotibul haddad, baca la ilaha illallah, baca, tapi di hatinya mah dunia. Mendingan kita kerja di sawah macul tapi hatinya prihatin terhadap akhirat. Dia kerja macul, nangis, Allah saya perih nyari dunia, pengen ke akhirat. Timbang orang duduk di masjid, duduk di majelis, tapi hatinya bukan ke Allah. Kata Allah palsu. Kudu galak dari kiai mah. Palsu gitu ya. Kenapa? Pegang-pegang tasbih tapi hatinya ke dunia. Mendingan macul sekalian, kerja seharian tapi hatinya ke Allah. Hatinya pengen ke Allah. Ya Allah, saya nyari nafkah nih, perih, panas perih, tapi saya pengen ibadah, buat ngempanin anak ini, buat bisa ngaji, buat bisa ini dan itu. Pikirannya ke Allah. Ketimbang adanya di masjid dari subuh sampai maghrib, wah zikir, sampai muter-muter zikir gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hatinya mah ya Allah pengen ya Allah, jangan begitu. Makanya susah, kata Imam Ghazali paling susah nih ngelawan hati. Orang bisa ketipu dengan tampilan, ini zuhud nih orangnya, tapi hatinya mah rapuh sama dunia. Ketipu. Ini yang paling sulit. Maka dari itu minta sama Allah, wazahidna fiha, minta zuhud. Kalau kita nggak bisa jadi pelaku, jadi pemeran, minta sama Allah. Begitu zuhud. Jangan takut tuh zuhud, dunia kabur lagi. Yalah. Orang kalau udah zuhud justru dunia ngejar, tapi udah nggak ada rasa. Enak nggak? Ketika dunia ngejar udah nggak ada rasa, jadi dimain-mainin, bukan di tangan, di kaki. Dunia dimain-mainin di kaki. Gaya banget, gaya ya. Gila ditinggal dunia nangis. Gaya banget kata dunia, awas lu. Enggak, kalau udah enggak
Biasanya kalau orang udah nggak ada resep sama dunia ngejar, tapi udah biasa, udah nggak ada rasa. Nah, ada amalan tuh yang baca, yang amalannya wudhu, amalannya sholat sunnah wudhu, batal wudhu lagi selama setahun. Selama setahun nggak batal wudhu. Habis wudhu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Ntar di tahun berikutnya itu apa yang dia pegang bisa jadi emas. Dengan catatan di hati nggak ada dunia. Ini mau wudhu niatnya udah biar jadi emas, kamu ya kagak bakal dapat. Mau bertahun-tahun begitu juga kagak bakal dapat. Syaratnya di hati hilang. Ini namanya kimia usahadah. Amalan kimia usaha. Formula buat mencapai kebahagiaan. Udah nggak resep, pas udah nggak ada dunia di emas, ntar jadi emas. Pegang pengen apa jadi semua, tapi udah nggak ada rasa di hati udah. Jadi dunia itu datang ketika udah nggak ada rasa. Kalau masih ada rasa dikejar terus, kata dunia ayo sini terus. Tapi ketika udah nggak ada rasa baru tuh datang. Gitu tuh ya. Godaan ahli ibadah, ahli ilmu tuh dunia godaannya. Dan yang paling berat, yang paling orang banyak kepleset godaannya adalah kedudukan. Gila banget sama kedudukan. Penyakitnya orang ahli ilmu, orang ahli ibadah adalah gila jabatan, gila kedudukan. Bukan jabatan di DPR, bukan, itu mau jabatan di masyarakat, pengen dianggap, pengen dihargai, pengen dihormati. Itu penyakit yang paling sulit. Kalau orang udah bisa ngelampaui ini, top gitu ya. Gak perlu banyak ibadahnya dia udah lulus. Nggak perlu banyak ibadahnya, udah top. Udah kalau udah nggak gila sama kedudukan lah, gitu deh. Kedudukan bahaya. Makanya minta taufik sama Allah, ya Allah beri dia zuhud gitu. Bahwa fi mukafahatin wa muqasatin syadidah. Maka dia nih pada mukafahah itu lawanan, muqasah dan upaya keras dari dirinya. Mukafah emang benar-benar harus dilakukan dan berupaya keras gitu. Muqasah yang paling jadi dia benar-benar disambut, dihadang. Pak, perkaranya emang depan mata, nyata. Mukafahat itu hadap-hadapan, mukafahah itu bahasanya hadap-hadapan. Muqasatin dan harus dilawan. Perjuangan yang sangat berat. Rintangan. Wa sya'nu kulluhu fi hadhi, dan segala kemuliaan semuanya ada di sini. Orang kalau udah bisa ngelampaui keinginan, maka itulah dia hasilnya. Ujungnya ibadah di situ tuh. Nanti ikhlas, gampang ikhlasnya. Kenapa orang gak ngarepin apa-apa? Nggak mau anggapan manusia, nggak mau ini, udah ikhlas di situ. Sulit bagi orang yang tidak mendapatkan taufik. Biar mudah gini caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti beliaulah Sayyiduz Zahidin, Sayyiduz Zuhad, pemimpinnya orang-orang zuhud, ketuanya itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pengen merasakan itu, tanamkan, hadirkan kebesaran Rasulullah SAW di dalam hati, maka sifatnya Nabi akan terwarisi. Nggak cukup dengan ngaji doang nggak cukup, banyak ngaji bertahun-tahun, bukan makin zuhud, makin hubud dunia. Tanamkan Rasulullah di dalam hati, siapapun kita, apapun keadaannya, dalam keadaan apapun. Kalau pengen memiliki sifat baik, tanamkan Rasulullah di hati. Kalau udah ada Rasulullah SAW di hati, maka sifat-sifat Nabi sedikit enggaknya nempel di kita. Paham nggak?
Kita pengen jadi orang soleh, nggak bisa kita berupaya sendiri. Belajar tentang Rasulullah, hadirkan kebesaran Nabi, tanamkan kerinduan pada Nabi, hubungkan hati kita dengan Nabi, maka otomatis kita jadi benar. Kalau kita mau berupaya biar benar susah, tapi kalau udah ada Nabi, itu sifat baik Nabi nular. Sifat baik Nabi itu nular, menjalar. Yasri sirruhu, sirnya Nabi beroperasi begitu tuh. Nabi itu obat bagi segala penyakit hati. Nabi itu solusi bagi segala permasalahan. Tidak semua orang yang bersolawat ada Nabi di hatinya. Tapi kalau orang udah ada Nabi di hatinya, mau dia bersolawat. Benar ya? Tidak semua orang yang baca solawat tertanam di pikiran dan hatinya Rasulullah SAW. Tapi setiap orang yang tertanam Rasulullah di hati dan pikirnya, pasti dia bersolawat. Asal ingat Nabi, baca solawat. Nggak usah disuruh, nggak usah ada waktu tertentu buat baca solawat. Asal ingat Rasulullah, rindu sama Nabi Muhammad, udah langsung otomatis. Allahumma sholli ala Muhammad, rindu di hati lagi yang bayangin Nabi, udah. Ketika assalamualaikum ya nabinya, dia mau benar-benar dihadirkan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Langsung timbul rasa ta'zim, takut dan segala macam tuh. Kayak ada orang yang kita segenin gimana sih? Ketika kita assalamualaikum timbul aja rasa takut di hati tuh, kayak rasa ta'zim. Karena benar-benar dihadirkan Rasulullah. Gitu. Kalau kita salam berulang-ulang, nggak ada, karena nggak ada di hati nabinya. Gitu ya. Jadi kalau pengen cepat memiliki sifat zuhud, hadirkan saja Nabi Muhammad SAW di hati. Cepat. Kayak orang jurus, enggak? Orang belajar silat, ya be. Ada kan kehadiran tuh, ada nggak? Hadorotin ininya, guru-gurunya. Itu kebayang gurunya, udah. Yang listrik juga dikepret langsung bengkak. Tangannya bengkak. Refleks kalau udah dihadirkan gurunya, guru silatnya, refleks udah. Temennya main rambet aja. Wih temen. Sama, kita hadirkan Rasulullah, maka sifat taatnya Nabi, akhlaknya Nabi perlahan nempel di badan kita. Gitu tuh, nempel di badan kita. Bayangin aja Rasulullah, orang sakit aja ngebayangin Nabi sembuh. Tuh Imam Busiri sakit, bayangin Nabi, dua mana Nabi, bikin sholawatan, bikin burdah, sembuh. Hebatnya Rasulullah. Orang sakit sama Nabi mau dikejar sembuh. Sakit apa aja, mau sakit tauhid, mau sakit batin, terutama sakit batin. Kalau pengen punya hati yang bersih, maka hadirkan Rasulullah yang memiliki hati yang bersih, Nabi doang. Kalau pengen dicintai Allah, hadirkan Rasulullah, karena yang dicintai Allah itu Nabi doang. Para wali itu jadi wali karena sifat Nabinya nempel di dia. Begitu tuh ya. Jangan disepelein, jangan, bukan hal sembarangan menanamkan Rasul, menghubungkan rohani Nabi itu. Bukan hal sembarangan. Begitu, kadang-kadang orang ngaji bukan sifat Nabi yang tertanam, tapi makin kibir, makin sombong. Ya, ngaji makin sombong, makin dapat ilmu makin sombong. Bukan didapetin hubungan dia dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW, malah dia kebelibet. Sifatnya Fir'aun. Fir'aun apa? Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la. Jadi keakuan yang ditanam. Aku dah tidak tertanam sifat Rasulullah SAW. Orang yang rohaniahnya menggebu-gebu, orang yang rohaniahnya meronta-ronta pengen terhubung dengan Rasulullah SAW, setiap detik dia bersalam, walaupun mulutnya nggak bersalam, tapi hati itu assalamualaikum ayuhan nabi. Kayak orang lagi jatuh cinta gimana sih? Orang lagi jatuh cinta, mau tidur kebayang. Ya, bangun tidur kebayang, kamar mandi kebayang, keluar kebayang. Padahal orangnya nggak ada, orangnya jauh, tapi ngapain aja kebayang. Begitu tuh ya, ngapain aja kebayang.
apalagi kalau lewat rumahnya. lewat rumah ada sendalnya, ada sendal. Padahal habis nginjak tai kucing sudah cium aja, masya Allah orang lagi kasmaran tuh gitu tuh. Ngelihat sendalnya aja udah ser-ser aja ya. Di hati salam sejahtera gitu. Ini perumpamaan maksudnya. Orang ada demen begitu, tahu-tahu motornya negong aja deh. Ini ngapa motor negong nih? Ini motor iseng banget ya, gitu. Padahal nggak diniatin, nggak ada. Itulah dorongan jiwa. Kalau orang sudah jiwanya merontak, ya, kalau jiwanya sudah menggebu-gebu, kalau orangnya belum sampai ke Madinah, tapi batinnya dia sudah berhubung. Walaupun dia tidak berjumpa masanya sama Nabi, tapi batin tidak bisa dibohongi. Rasa cinta kita sama Rasulullah tidak bisa dibohongi, tidak bisa dihalangi. Tembus jarak dan waktu, nggak terhalang orang kalau udah cinta sama Nabi. Walaupun waktunya berjauhan, walaupun jaraknya berjauhan, udah kerasa dekat aja. Ketika assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah, Imam Ali Habsyi itu assalamualaikum, udah Imam Ali Habsyi itu panas, yang panasnya itu nggak bakal sembuh kecuali Imam Ali udah ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh ya, orang kalau udah ada cinta Nabi mah yang ingat Nabi aja, gitu. Yang disebut Rasulullah aja, apa-apa aja Rasulullah, begitu tuh ya. Gitu. Sholawatnya otomatis, dia mah langsung sholawatnya itu otomatis dari batin, dari jiwa bersolawat, jiwanya dia. Jadi ada yang bersolawat dengan mulutnya, ada yang bersolawat dengan jiwanya. Kalau orang yang bersolawat dengan jiwanya seluruh tubuh dia. Ada orang yang bersolawat dengan mulutnya, ya kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang bersolawatnya dengan jiwa, dari hati. Udah kalau udah solawatnya pakai roh, ya keingetnya Nabi, yang kelihat Nabi, yang kedengar Nabi, ngelihat alam semesta keinget Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang di dalam doanya, yang kita minta itu, Allahumma adimni la musyahadati habibik, ya Allah langgengkan selalu atas mengingat Rasulullah. Sampai kapan? Hatta la ara syai'an illa wa huwa, hingga tidaklah aku melihat sesuatu melainkan di situ aku ingat Rasul, di situ ada Rasulullah. Jadi rohnya yang ziarah ke Nabi, ke ruhaniyah Nabi. Warbut ruhaniyati, dan jalinlah, hubungkan ruhaniyahku bi ruhaniyati Rasulillah, dengan ruhaninya Nabi Muhammad Rasulullah. Sampai kapan dihubungkannya? Abadan, daiman, selama-lamanya. Rabtan la yanhalu, dengan hubungan yang tidak pernah terputus. Enak nggak orang nggak pernah putus? Hubungan yang nyatu dan tidak terputus, itu yang nikmat. Begitu tuh hubungan sama Nabi Muhammad, gitu. Hubungan yang tidak pernah terputus dalam keadaan apapun, mau terjaga, mau dalam tidur, mau diam, mau bicara, mau ngobrol, kepikir, kebayang Rasulullah SAW. Itu yang sulit, yang susah itu, gitu tuh ya. Wansuj mahabbatahu, dan rajutlah rasa cinta kepada Rasulullah, bidami, dengan darahku, wajildi, dan dengan kulitku, ya, bidami, wa azmi, dan tulang belulangku, wa qalbi, dan hatiku, wa ruhi, dan ruhku, wa sirri, dan lubuk hatiku. Jadi Nabi Muhammad terikat rasa cintanya, bukan hanya di mulut atau di hati, lubuk hati, darah, ngalir cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu doanya tuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ujung-ujungnya tauhid. Orang kalau sudah tertanam, tenggelam mencintai Nabi Muhammad, maka apa yang dirasakan oleh Rasulullah dia rasakan. Begini faktanya secara psikologi. Orang kalau lagi rindu sama seseorang, berarti orang itu merindukan. Benar nggak? Benar nggak? Orang kalau lagi rindu, berarti di sana lagi rindu kita. Benar nggak?
Di sana mikirin kita juga mikirin dia. Itu mah anugerah dari Allah, bukan kita yang bikin, bukan kita yang bayangin. Emang begitu faktanya. Orang kalau lagi kangen, lagi rindu, di sana juga lagi merindukan. Nabi itu setiap detiknya, setiap saatnya, siapa yang dirindu sama Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pikiran Nabi, hati Nabi, semuanya ke Allah. Apa yang dirasa Nabi nanti kerasa sama kita sebagai pecintanya, yang orang memiliki hubungan khusus dengan Allah. Cepat sampainya, usulnya cepat ke Allahnya. Itu maksudnya ke situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasyahu ilmullah. Begitu tuh. Mintanya sampai begitu, kita terhubung sama Rasulullah dengan darah daging. Orang kalau sudah begitu dikeset, keluarnya Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah cintanya mendarah daging sama Nabi Muhammad SAW, air matanya itu bertuliskan, air matanya, dagingnya, apanya bah keluar tentang Rasulullah. Kayak orang demen sama Laila, kan ada ceritanya Majnun Laila itu ya, guys itu ya, yang demen sama Majnun, sama Laila. Saking demennya, rumahnya aja udah Laila. Ngelihat rumahnya aja udah keinget Laila. Ngelihat kucingnya Laila, anjingnya Laila aja udah, semuanya Laila. Nah gitu. Makanya Imam Haddad di dalam syairnya, ana masyghulun bilaila. Jadi berbahasa. Maksudnya Laila bukan Laila perempuan, kalimat Haddad. Maksudnya mah Rasulullah, ke Allah, ke orang soleh. Jadi peribahasa. Karena Majnun ini, guys nih, demen sama Laila, nggak kesampaian sampai mati. Cinta sejati nggak harus memiliki. Sampai mati, Lailanya kawin sama orang lain. Tapi Laila ini tahu bahwa si Majnun ini namanya guys, dia demen sama Laila, nggak kesampaian. Laila ini orangnya menjelek kan, tapi karena demen orangnya menjelek Laila. Al-Amiriyah namanya. Dia dari bangsa Amiri. Jelek aslinya hitam. Tapi udah demen tai kucing aja rasanya coklat. Dia aja kali. Akhirnya kata Laila ke suaminya, mau kubuktikan bahwa Majnun ini cintanya sejati. Ada di kitab Hasyiah Khudari. Ini kisah ini nih, tentang sairannya Saidnya. Pengen nggak? Pengen tahu nggak Majnun ini cinta amane walaupun dalam kuburan? Masa lo kenapa? Ente nggak percaya? Ayo kita ke kuburannya. Datang ke kuburannya sama suaminya Laila. Nih liatin ya. Laila salam sama Majnun yang udah mati. Dijawab dari dalam kubur ada suara, langsung mati pingsan. Tuh cinta saja. Dikubur Laila di situ. Tumbuh pohonnya itu rapat jadi satu. Tuh kalau orang cinta sejati mah udah mati aja masih. Nah, kalau kita demen ya dijawab mau kuntilanak. Tuh itu syahid. Laila itu jadi syahid. Jadi bukti cinta sejati itu ada. Bukan lebay, emang ada. Kita ada kitabnya tuh ya tentang kisahnya Laila. Bahkan ada sairan Laila tuh, sairan ada diwannya itu ada sairannya. Sairan jahiliyah. Isinya tinggi luar biasa. Begitu tuh. Orang kalau sudah ada cinta sejati sama Rasulullah, itu ketemu aslinya cinta sejati. Cinta sejati kita kepada manusia itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain mah hiburan doang. Yang asli itu ketika rasa cinta kita dipertemukan oleh rasa kita dipertemukan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah. Itu tuh asli cinta sejati mah. Begitu tuh. Tuh cinta sejati sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat, tenggelam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru Zaini tenggelam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah mencintai Rasulullah sudah sairannya tentang Rasul, omongannya tentang Rasul, jiwanya Rasul, yang dibayangkan Rasul, sudah cukup. Begitu.
Nah, kalau kita pengen zuhud, maksudnya bayangin Rasulullah, nanti sifat itu yang ngegiring kita. Nabi Muhammad yang ngegiring kita. Alam tasma'ila qawlihi subhanahu azza min qailin, apakah tidak kau dengarkan pada firman Allah subhanahu azza min qailin, maha mulia dari orang yang mengucapkan tilka darul akhiratu, itulah negeri akhirat, najaluha aku jadikan akan negeri akhirat buat siapa diperuntukannya, lilladzina la yuridun uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang-orang yang tidak menginginkan akan ketinggian di bumi, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan, enggak pengen pangkat tinggi, pangkat wala fasada, dan tidak pengen membuat kerusakan. Alaqal hukma binafil iradah duna talab wal fi'lil murad. Allah menggantungkan akan hukum, mengkaitkan hukum dengan binafil iradah, menafikan iradah, la yuriduna itu bukan talab dan perbuatan yang dimaksud gitu tuh ya, makanya bahasanya la yuriduna, orang yang tidak ada keinginan. Wa qalu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu hartal akhirah, siapa yang menginginkan dia akan tanaman akhirat, nazid lahu fi harsi, tanaman, maka aku tambahkan baginya fi harsi, pada taman. Kalau orang ingin akhirat, dilipat gandakan. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minhu ma lahu fil akhirati min nasib, dan siapa yang menginginkan ya siman, dan siapa ada yang itu menginginkan siman harta dunia, akan tanaman dunia, makanya dunia maka aku beri akan dia minha dari dunia, tapi wa malahu fil akhirati min nasib, halnya tidak ada bagi dia dalam akhirat min nasib, bermula bagian, dia di akhiratnya enggak dapat bagian. Asyura. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya, siapa yang menginginkan siman akan dunia, maka percepat baginya di dalam dunia mana sya, kenapa yang kami kehendaki. Kalau pengen dunia dikasih sama Allah. Wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'yuhum minhu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan siapa yang menginginkan siman akan negeri akhirat dan berupaya iman bagi akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan beramal berupaya bagi akhirat dengan amal akhirat, wa huwa, dan halnya bermula siman, mukmin itu beriman. Wa ulaika, maka bermula mereka, sa'yuhum adalah usaha mereka itu mashkura, dibalas. Oh, kalau orang milih akhirat, amataral isyarah kullaha ilal iradah, apakah tidak melihat engkau akan isyarat semuanya kepada iradah, semuanya iradah. Waman arada, maka yang sulit itu adalah mengendalikan keinginan. Fa amruhal muhimu idzan, maka adapun perkara akhirat, wal muhimu, bermula ya amru, itu yang penting, idzan ketika itu. Kalau begitu berarti perkara akhirat itu sangat penting. Lakinil abdu, tetapi bermula seorang hamba, idza wadzaba, itu bila mayangkan wastaqama, dan istiqamah si abdu alal awalain, atas dua yang pertama. Apa yang pertama? Ani tafriq wa tafriqa, at-tafriqa wa tarka. Yang aku maksud adalah membagi-bagi yang ada dan meninggalkan, menuntut yang tidak ada. Dua. Fama'mulun min fadli, maka diharapkan dari karunia Allah, ayu wafiqahu, apa bahwa memberi taufik Allah akan dia lidafi hadil iradah, untuk menghalau ini iradah, wal ikhtiyari an galbi, dan dan pilihan dari hatinya. Dua tuh, kalau orang usahanya dua dulu, tidak mencari yang tidak ada, yang sudah ada dia bagi, itu alamat bahwa dia sedang berupaya mengendalikan keinginan, menghalau keinginan dari dunia. Udah nggak resep. Fa innahul mutafaddilul karimu azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah itu yang maha memberi anugerah al-karimu, yang maha bijaksana, yang maha pemurah, azza wa jalla. Tsumma alladhi yab'atsu ala tarik wa tahru yahunu 'alaika dzalik dzikru afati dunya wa yubiha. Kemudian bermula yang mendorong yang ladhi, atas meninggalkan dan membagi-bagi yang ada, dan mudah atasmu oleh itu tark dan tafrik, apa? Zikru afati dunia, yaitu mengingat bahaya dunia, penyakit dunia dan aib-aibnya dunia.
Wa qad aktsarna sulqul fi dzalika, dan telah berbanyak oleh manusia akan ucapan pada itu zikru afati dunia. Wa minhu maka sebagian dari qaulu ba'dihim, sebagian dari qaul itu adalah ucapan sebagian manusia gitu. Mana bilang bagian manusia mengatakan taraktu dunia, aku tinggalkan akan dunia likillati ghinaiha wa kathrati anaiha. Aku tinggalkan akan dunia. Kenapa? Karena sedikit kecukupan. Dunia itu ternyata nggak nyukupin. Maksudnya gona manfaat. Awas, gona itu manfaat maknanya. Saya tinggalkan dunia karena dikit manfaatnya. Bukan nggak manfaat, ada, cuma dikit. Wa kathrati anaiha, dan banyak capek dunia mah. Wa sur'ati fanaiha, dan cepat hilangnya dunia mah. Wa khissati syurakai, dan hinanya syurakaiha, sekutu-sekutu dunia gitu tuh ya, dicela sama orang dulu mah. Qala syekhi, telah berkata oleh guruku Imam Juwaini rahimahullahu ta'ala, mugi merahmati akan imam oleh Allah, lakin iji'u min hadza raihatur raghbah al-faihah, tetapi datang dari sini, dari ini nih, dari yang disebutkan oleh sebagian nih, apa? Raihatur raghbah al-faihah, bau keinginan al-faihatu yang semerbak. Lianna man syaqqa firaq ahad ahabba wisalah. Benar, karena sungguhnya orang yang mengeluh akan berpisah dari seseorang, maka dia pengen berjumpa. Paham nggak? Orang yang ngadu, sering ngeluh, dia jauh sama seorang, di hatinya ada keinginan pengen ketemu. Kata Imam Juwaini, man syaqqa ala firaqi ahad ahabba wisalah. Biasanya orang kalau lagi ngeluh, lagi ngadu, lagi curhat lagi jauh, biasanya di hati ada keinginan pengen ketemu gitu. Keren banget bahasanya. Man syaqqa firaqi ahad ahabba wisalah. Orang kalau jauh dan sakit dengan terhubungan atau putus atau terpisah jauh tuh, apa? Kalau yang hubungan jauh LDR ya, berarti di hatinya pengen ketemu, gitu. Makin jauh. Jadi kalau pengen rindu jauh, terlama putus. Keren Imam Juwaini. Imam Juwaini lagi bucin ya. Man syaqqa fi raqahat ahabba bisalah, wa man taraka syai'an li makani syuraka fi ahabba law infarada bih. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena banyak sekutunya, banyak orang misalkan demen sama sesuatu, ditinggal, enggak, banyak yang ini, dia mah banyak yang demenin atau banyak yang minat, itu mah itu tandanya dia demen, pengen lawin farada, pengennya dia mendewek-dewek mendapatinya. Keren bahasanya nih. Fal qaulul balighu fihi maqalahu syekhuna, maka qaul baligh, ucapan yang sangat balagh, yang sangat fihi pada qaul itu, maqalahu syekhuna, apa yang dikatakan akan oleh syekhuna rahimahullah taala. Apa ucapannya? Inna dunya aduwwullah azza wajal wa anta muhibbuh. Dunia itu musuh Allah, ente malah demen sama musuh Allah. Gimana mau kumpul? Begitu tuh ya. Dunia itu musuh Allah. Gimana ente demen? Kayak orang babanya musuh, anaknya didemenin, kira-kira gimana, dibacok apa sih? Ngelancong buat duren. Emang nggak buat duren? Biar baba kalau lagi marah duren aja yang dibacok. Kayak gitu ya. Kata gurunya Imam Ghazali, dunia itu musuh, ente demen sama dunia. Waman ahabba hadan abghadha aduwah. Barang siapa yang demen, cinta sama akan seseorang, maka dia membuat murka akan musuhnya. Kalau kita demen sama Allah, berarti kita
harus benci sama dunia, karena dunia itu dibenci sama Allah. Kalau kita demen sama dunia, berarti siap-siap kita dimurka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Keren bahasanya mah. Kalau dijelasin waduh lama ini. Terus qala wali annaha fi asliha waskhah jifat wasakhatun jifat, dan karena kata gurunya Imam Ghazali, dan karena sungguhnya dunia pada dasarnya itu kotor, bangke lagi. Ala tarana akhiraha ilal qadar wal fasad wa talashi wal idmihlal wan nafad. Apakah tidak kau lihat, coba lihat bahwa akhirnya dunia itu ujung-ujungnya kotor, rusak, watalashi dan lenyap, wal idmihlal sama lenyap, wan nafad dan habis. Dunia ujung-ujungnya habis, kumpulin habis. Ya kita jadi bangke, habis, jadi kotor, rusak dan segala macam. Ini namanya membuka tabir hakikatnya dunia. Nah, lagi dibuka, lagi dibedah sama Imam Ghazali, sama gurunya Imam Ghazali. Tuh hakikatnya dunia. Lagi nyebutin tuh ternyata dunia rusak, aib. Begitu doang. Biar apa? Biar tahu. Lakinna hajifatun dumikhat bitibin, tapi dunia itu bangke yang dilumurin dengan wangian. Waktu yat bizinatin, dan dilipat dengan zina kehiasan. Faghtarra bidhahiriha al-ghafilun, maka tertipu dengan dohirnya dunia orang-orang yang lupa dari Allah. Wa zahida fihal aqilun, dan zuhud di dalam dunia orang-orang yang berakal. Orang kalau punya akal dia zuhud. Dunia ini ujung-ujungnya rebutan, ujung-ujungnya saingan, ujung-ujungnya gara-gara dunia santet. Gara-gara dunia saudara sama saudara main bacok-bacokan. Gara-gara dunia saudara sama saudara main musuh-musuhan. Tuh dunia tuh, kalau orang berakal, ya Allah ngapain gara-gara beginian kita musuhan. Kalau orang yang nggak berakal sama orang yang lupa, tertipu, gitu, ketipu. Ijo emang dunia itu, nipu, indah, tapi fata morgana, indahnya sementara. Gitu tuh ya. Terus gimana caranya biar selamat? Udah ikutin Nabi Muhammad SAW, ikutin aja. Fa'in gila, maka jika dikatakan fama hukmu zuhud fi dunya ahwa fardun aw naflun, maka bermula apa itu hukum zuhud di dunia? Apakah dia zuhud itu fardu apa sunnah? Zuhud di dunia itu fardu apa sunnah? Fa'alam, maka ketahuilah anna zuhda yaqa'u indana fil halal wal haram, bahwa zuhud itu terjadi menurut kita pada yang halal dan yang haram. Zuhud itu secukupnya, meninggalkan sesuatu yang lebih atau meninggalkan sesuatu yang itu zuhud namanya. Kalau wara ninggalin yang syubhat, kalau zuhud bukan yang syubhat lagi, yang halal pun ditinggal. Jadi zuhud mah lebih tinggi dari wara. Kalau wara mah ngehindarin yang syubhat enggak, yang halal ya. Tapi kalau zuhud, yang halal ditinggal juga, cukup aja yang cukup, udah cukup kita secukupnya. Kata Imam Ghazali, fahuwa fil haram fardun, kalau zuhud dari barang haram itu mewajib. Wa fil halali naflun, dan pada barang halal itu sunnah. Nah, summa manzilatu hadzal haram li mustaqimi ta'am bi manzilatil maital mustaqdzarah. Kemudian kedudukan ini yang haram bagi orang yang istiqomah taat itu seperti kedudukan bangkai yang kotor. Layak duma alaiha illa inda darur, dia tidak mau nyerang, tidak mau maju atas bangkai itu kecuali ketika darurat, bimiqdari dafid darar, seukuran ngilangin kemudaratan. Secukupnya doang. Dianggap itu kotor walaupun halal, tapi kotor. Bangkai mah kan nggak boleh dimakan. Bangkai itu nggak boleh kecuali darurat, boleh dimakan. Tapi yang dimakan syukuran daf'ud darar aja. Daf'ud darar. Wa amma zuhdu fil halal, adapun zuhud pada barang halal. Kalau zuhud pada barang halal, fa inna ma yakunu, maka hanya saja ada ya zuhud fi manzilatil abdal, itu pada kedudukan wali abdal. Kalau zuhud dari barang halal mah, orang kalau udah zuhud maka
itu orang kedudukannya seperti wali abdal, walaupun bukan wali abdal tapi kedudukannya seperti wali abdal karena sifatnya wali abdal. Siapa wali abdal? Wali abdal itu, biar tahu siapa sih wali abdal. Wali abdal itu qaumun yuqimu bihimullah azza wa jalla al-ardh, kaum yang menegakkan Allah dengan dia al-ardh, akan tanah, akan bumi. Ini bumi kalau nggak ada wali abdal, nggak ada yang jagain, hancur. Makanya kata sebagian ulama, laulal abdal matum torun, kalau bukan karena wali abdal kalian nggak bakal dikasih hujan. Selama masih ada hujan maka masih kiamat masih jauh, berarti masih ada wali-wali. Kalau udah nggak hujan, kemarau terus, wali abdal udah cabut-cabutin. Wali abdal tuh ada berapa jumlahnya? Ada 70. Wahum sab'una, ada 70 wali abdal tuh. Wali abdal itu jumlahnya 70, seluruh dunia cuma 70 doang kuotanya 70 orang. 40 di negeri Syam, 30 di selain negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordan, Syria, itu Syam masuknya, negeri Syam. Lebanon. La yamutu ahaduhum illa qama maqamuhu akhar min sana. Tidaklah meninggal salah satu dari mereka, melainkan udah ada gantinya. Kalau mati satu, ganti lagi dari bawahnya. Mati satu, ganti lagi. Wali abdal itu 70 jabatannya. Kalau mati harus ada ganti dari bawahnya, dilantik jadi. Mereka tuh yang nahan bala, yang ekonomi dunia masih teratur, terus tatanan politik segala macam sosial masih gara-gara ada mereka. Kalau mereka udah nggak ada, udah kiamat. Kalau yang satu namanya badil atau badal. Al-badali, wali abdal gitu ya, wali abdal. Wali termasuk wali besar, wali gede. Nanti yang melantik Imam Mahdi juga diantaranya itu wali abdal. Yang melantik Imam Mahdi nanti wali-wali semua, wali abdal. Jadi dunia ini mereka yang tanganin. Di atasnya lagi ada lagi wali autad, jumlahnya 4 doang. Atasnya lagi ada disebut kutbul ghus, kutub tuh rajanya itu mah, wali abdal di bawah kutub. Di atasnya kutub imamani, di atasnya lagi wali afrad, dia mah udah punya kerajaan sendiri. Di atasnya lagi Rasulullah SAW. Begitu tuh kedudukannya ya, itu makom wali. Ciri-cirinya wali abdal mah kebanyakan nggak punya anak atau enggak nikah. Cirinya itu sakhawatun nafsi wa salamatus sadr. Cirinya wali mah sakhawat, ciri pentingnya, ciri utamanya adalah sakhawatun nafsi, jiwanya royal sama umat Nabi Muhammad, rahmat sama umat Nabi Muhammad, nggak galak wali mah, sayang, nggak gampang nyumpain, doain, ada orang nyakitin aja deh doain gitu. Maka siapa yang melazimkan doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, yang ngelazimin doa itu, maka dia akan diberi rizki menjadi wali abdal. Kalau enggak jadi wali abdal, dia memiliki sifat seperti sifatnya wali abdal. Begitu maksudnya. Enggak mesti jadi wali. Nah, jadi wali itu urusan Allah. Enggak bisa diupayakan itu mah. Maksudnya itu urusan Allah, sangat-sangat dunia yang sangat-sangat misterius, sangat sensitif. Begitu. Wali mah. Kadang-kadang wali itu nggak tahu dirinya wali, kayak Syekh Abdurrahman Bajal Haban, gara-gara diomelin mulu sama bininya jadi wali. nyari bini yang galak dikit biar jadi wali. Wali enggak stres gitu. Wali enggak berantem mulu tuh ya,
Saya Abdurrahman Bajal Haban. Malam Jumat ngomongin wali, kuntilanak pada datang. Wali Abdal mah. Tuh, kalau wali afrod tuh julukannya Tuyurus Sofat. Tuyurus Sofa. Seperti burung terbang di kalau di Jabal Qaf tuh dia mau set, wah itu wali afrod tuh. Dia mah bengal, wali yang bengal, nggak mau diatur. Wali yang nggak bisa diatur sama wali kutub, itu wali afrod, dia di atas kutub. Mantan wali kutub mau naik pangkat jadi wali afrod. Seperti Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas, wali afrod ya. Wali yang udah nggak bisa diatur sama kutub, di atas derajat kutub begitu. Kalau nggak ada mereka itu dunia ini hancur. Dunia ini hancur. Masih ada mereka itu. Tsunami tiap hari kali. Kalau ada mereka gunung meleduk. Ada mereka paling kita puyeng doang. Yang nyandang bala mereka. Kita kebagian yang udah ampas-ampas. Jadi bala tuh mau diturunin, tawarin dulu ke wali-wali. Turun. Pas sudah turun tawarin, ini mau jangan ya Rob. Ya Rasulullah, jangan, kasihan umat. Ya terus mau gimana, harus turun. Ya udah disandang. Siap nerima, siap, kita aja udah yang ada. Kata Imam Syaroni, ini andai kata bala ini diturunin di gunung meleduk, nggak sanggup, diturunin wali-wali kutub tuh yang nyandang bala. Udah nggak kuat, aduh turunin ke bawahnya lagi udah. Yang bawahnya nggak kuat, masih ada lagi yang harus turun, terus turun sampai ke kita paling pilek doang, paling pusing, gitu, galau. Udah itu paling rendahnya itu. Yang aslinya mau orang kuat kita. Nggak enak jadi wali itu. Ujiannya tiap hari, tiap detik. Jangan dikira ininya tiap detik juga karamahnya. Ujiannya juga setiap ada bala siap dia nanggung, setiap ada nanggung mau kayak gitu. Ogah gitu lah. Dah selibadah aja ngaji ibadah aja, terus aja di wali, terus mikirin biarin itu mah urusan mereka gitu ya. Jangan ngaku-ngaku, bahaya. Ngaku-ngaku. Wali nanggung utangnya sama kita. Nanggung banget. Nanggung utang aja udah. Nanggung utang aja udah. Aduh. Tapi harus tuh ada orang kayak gitu tuh, harus. Kalau enggak kasihan umat Nabi Muhammad SAW. Itu ma'abdal tuh ya, yakunu indahumul halal bimanzilatin. Adalah di sisi mereka al halalu, oleh yang halal itu seperti kedudukannya seperti bangkai. La yatanawaluna min al-qadr la budda minhu, tidaklah mereka memperoleh daripada bangkai la qadran la budda min, kecuali ukuran yang dari dunia atau dari bangkai, kecuali ukuran yang tidak mesti tidak. Tuh, dia nyarinya yang qadr darurah doang. Begitu. Nyarinya yang qadar darurah. Min la budda minha. Wal haramu indahum bimajratin nari, dan adapun yang haram di sisi mereka itu seperti kedudukan api, layak balim, seperti kedudukan neraka. Layak balim qasdutana ulah bihalin, tidak terlintas di hati mereka qasdun, oleh satu qasdu tanawuliha, tujuan memperolehnya sama sekali. Kalau yang haram enggak terbesit. Kalau model-model kita ya yang halal aja sulit, yang haram embat aja. Begitu mereka mah, yang halal dianggap bangke, yang haram neraka, ini neraka kudu dibakar gitu, jangan ini duit dibakar nih. Wa hadza ma'nal burudah halal qalbi, dan ini yang dimaksud zuhud yang burudah. Dunia itu udah enggak ada rasa sama sekali, anyep. Dunia itu udah dingin. Al-gabi ayaqa'i himmatu anha, dengan bahwa terjatuh himmahnya dia daripada dunia, udah enggak ada lagi himmahnya, jauh, udah enggak ada keinginan. Wastaqdiruha, dan menganggap kotor ya si menakan dunia, wastangkiruha, dan mengingkari si menakan dunia, jiddan, benar-benar diingkari, ogah dia. Walayam qala fi qalbi ikhtiarun wala iradatun, maka tidak tersisa bagi dunia di hatinya abdu ikhtiarun, oleh pilihan, wala iradatun, dan tidak keinginan. Fa in qulta, maka jikalau engkau katakan kaifa yumkinu antasira dunya bi syahwati wal ladatil ajibatil matlubatil lisan milatin nar, bagaimana jadi apa dunia di dalam syahwat dunia, di kelihatan dunia yang ajib
Yang dituntut menurut manusia itu seperti neraka atau seperti bangkai al-mustaqdarat yang kotor, mustahilat yang berubah. Apa itu? Wal binyati wa tabuna wal binyatuna wa tabuna. Raga kita, bentuk kita, tabiat kita bagaimana? Kok bisa dunia dianggap bangkai? Kok bisa dianggap seperti neraka? Begitu. Ya. Sedangkan binyah kita. Binyah itu raga dan tabiat kita juga. Kok bisa gitu ya? Binyah itu raga nih. Fa'lam, jawabannya anna manufiqa maka ketahuilah olehmu anna manufiqa taufiqal khassa, bahwasanya orang yang beri taufik siman dengan taufik yang khusus, wa alima afati wa qadari fi asliha, dan dia tahu akan afatnya dan kotornya dunia pada dasarnya dunia, fatasiru indahu kadzalik, maka jadi dunia di sisi dia kadzalika itu seperti jifah nar dan segala macam. Kalau orang udah diberi taufik mah ngelihat dunia itu kotor. Wa inna ma ta'ajjab min hadzal raqibuna al-'amyan bi dunya wa fati, hanya saja terheran-heran dari ini orang yang menganggap aneh adalah orang-orang yang mendemen, yang buta daripada aibnya dunia dan afat dunia, al-muqtaruna bi dhahiri dunya, yang tertipu dengan zahir dunia dan hiasan dunia. Wa sadribul masalan, dan aku pampangkan bagimu akan perumpamaan bagi itu. Afad fa'lam anna katawilah anna hadza, bahwasanya ini dia nih Alam anna hadza yumatsalu bi insanin sana'a khabisan bi syara'itihi minas sukri. Maka ketahuilah bahwasanya yang disebut bahwa dunia itu jadi seperti bangkai, jadi seperti api neraka dan segala macam. Anna hadza yumatsalu itu diperumpamakan dengan manusia sana'a khabisan, yang membuat si insan akan halawat. Khabisan itu manisan, yang membuat manisan atau dodol. Bisyaraitihi, dengan syarat-syaratnya, khabis minasukri, daripada sukar, minasukar daripada gula dan lainnya. Sumatarhafi kita atas sumin, kemudian dia menuangkan padanya itu khabisan akan secuil sumin qatilin, racun yang mematikan. Wa absara dzalika rajulun, dan melihat akan itu sumun oleh seorang laki-laki, walam yabsur akhar, dan tidak melihat akannya oleh orang lain. Wa adwal khabisa, dan meletakkan dia akan manisan baina aidihima, di hadapan keduanya, dihidangin, muzayyanan muzakhrafan, dihiasi, dan tegasnya dihiasi. Wa rajul ladzi absara majuila, maka adapun laki-laki yang melihat, yang tahu ia siladi akan apa yang dibuat, fi minasum padanya khabis tu minasumi, daripada racun, yakunu zahid, dan fidalikal khabis adalah yasir rajul itu zahid, dan meninggalkan zuhud pada itu manisan, la yaqtul bi balihi, tidak terlintas di hatinya, yatanawala minu bihalin, bahwa memperoleh dia dari khabis dengan keadaan apapun, albata sama sekali. Wa yakunu dzalika indahu min nar, dan adalah yang demikian di sisi dia itu seperti neraka, bal as'abu, bahkan lebih sulit, limakani ma ya'lamu min afatiha, karena kedudukan apa yang dia tahu dari afat-afatnya. Falaik tarubi dhahir, maka dia tertipu dengan zahirnya khabis, wa zinatihi, dan hiasan khabis, bidhahirin muzayyan tuh ya. Jadi kata Imam Ghazali begini, ada orang bikin dodol, bikin manisan, ada gula, ada ini, tapi dikasih racun. Laki-laki yang tahu ada racunnya ketika disuguhin manisan tuh, dimakan nggak? Kali dimakan. Satu lagi laki-laki nggak tahu, kan dodolnya atau ini dibikin dibikin kembang-kembang, dibikin warnanya bagus. Yang kagak tahu pasti makan. Tapi kalau yang tahu ogah, zuhud, sama. Orang menilai dunia kan bagus, begitu tabiat kita ngelihat dunia yang bagus ini, masa menghindar jadi seperti sama kayak orang gitu. Orang kayak ngelihat makan ada racunnya, oh enggak, dia mau dipaksa kayak apa juga enggak, kasih duit suruh makan, enggak, duitnya doang yang diambil. Suruh makan tuh, makan, enggak gitu. Kenapa? Karena tahu ini membahayakan. Kalau yang gak tahu mau, oh enak nih, embat aja, nggak ada ogahnya, embat aja. Oh gitu tuh, keren Imam Ghazali pemaparannya.
Dah. Wa amar rajulu, jadi nggak ketipu dia mah. Wa amar rajulu akhar, adapun laki-laki yang lain alladzi lam yubsir maju ila fi, yang tidak melihat ya si rajul akan apa yang dijadikan ya mafi pada itu habis tarbidul muzakh, maka tertipu ya si rajul dengan zahirnya itu maju ila al muzakhraf yang dihiasi, wa haris alaihi, dan dia rakus atasnya, maju la misbir anhu, dan tidak sabar dia daripada khabis, wa akhadha yata'ajjabu, dan segera dia berheran-heran dari min sahibi zahidi, dari teman dia yang zuhud pada itu khabis. Rabbama yusafihu fi dzalika, terkadang dia membodoh-bodohkan ya si akharhu akan rajul fi dzalika pada itu zuhud. Ngapain teh enggak mau, ini makanan enak banget. Fahadza mislu haramid dunya, maka bermula ini tamtsil itu seperti haram dunia, haramnya dunia ma'al busara'il mustaqim, beserta orang yang awas, al mustaqimin yang istiqamah, wal juhad gibin, dan orang yang bodoh yang demen dunia. Fa ilam yutrisum walakin basaqa fi, andai kata tidak dituangkan racun, walakin basaqa fihi aw imtakhata thumma damakha wa zainahu, tapi ngeludah orang yang bikinnya. Ini orang bikin dodol emang enggak dibikin racun, tapi dikasih ludah. Kan kotoran, atau dicabutin bulu ketek gitu ya. Awih takat ataupun sisi imtikhat, buang ingus, sumadama, kemudian dilumuri akan itu habis wazin, dihiasin gitu, bikin apa namanya, cendol tapi dari ingus kan sama tuh gitu. Gitu bisa enak gitu. Ya, sambil nginin ingusnya jatuh gitu sambil ngadonin itu tuh gimana. Farajul ladzi syahada min dzalikal fil yakun mustaqdiran, maka adapun laki-laki yang menyaksikan, yang melihat daripada pembuatan itu ya, daripada basaqa, daripada khabis, wa syahida min dzalikal fi'l, akan itu perbuatan dia basaq imtikhad, dan yakun mustaqdiran adalah ya si rajul yang ngelihat. Mustaqdiran itu nganggap kotor, jijik, menganggap kotor dzalikal khabis, bagi itu manisan, nafiran anhu, yang enggak suka, kabur dari yang enggak mau. La yakadu yaqdumu alaihi ila inda darurah, dia enggak mau menyerang, enggak mau makan, enggak mau nyomot kecuali ketika darurat. Kalau darurat enggak apa-apa dah. Wasyiddatil hajat, dan sangat hajat ilahi kepada itu khabis. Walladzi lam yusyahid dzalika, dan adapun laki-laki enggak ngelihat, enggak nyaksiin itu basaqa, fa huwa jahilun bima fi, maka bermula si rajul itu yang tidak tahu dengan apa yang padanya khabis, muqtarun bidari, tertipu dengan zahirnya khabis, harisun alaihi, yang rakus atas khabis, mukibbun mu'jabun muhibbun, dia dia terkagum-kagum. Kalau mukhibun itu ngusuruk bahasa ininya, dia mau bener-bener madep. Mukhibun itu ya, mukhibun, mu'jibun, muhibbun. Mukhibun tuh aqabba ala, jadi madep ke dia benar-benar. Mu'jibun, terheran-heran, yang demen. Fa'adha mathalu halal dunya ma'al fariqain, maka ini contoh orang yang ludahin makanan terus manisan diludahin, itu seperti halalnya dunia beserta dua kelompok, ay ahli basira wal istiqamah, tegasnya ahli basira dan istiqamah, wa ahli ragbal ghaflah, dan ahli demen dunia dan orang yang lalai, orang. Wa inna makhtalafa halur rajulaini ma tasawihima, dan hanya saja berbeda keadaan dua orang laki-laki beserta sama dua orang fi tabi' wal binyah, pada tabiat dan rupanya, li basaratin wa ilmin, karena awas dan tahu, kan li ahadihima, yang ada ya basarah dan ilm bagi salah satunya rajulain, wajahlin wajafain, dan bodoh, wajafain dan jafa itu renggang keras, jafa namanya, wajafain kana lil akhar, yang adalah ya jafa itu keras bangis, lil akhar bagi yang lain, bahwa ahlu ragbah, ini ahli orang yang demen dunia. Kalau alimar raqibu absara, maka jikalau tahu orang yang demen dunia absara, dan mengetahui akan melihat akan apa yang diketahui akannya mau oleh orang zuhud, lakana zaidan mislahu, ini saya ada ya si raqib itu zuhud seperti si zahid. Kalau orang yang demen dunia tuh tahu seperti orang yang zuhud, dia juga akan zuhud juga gitu, karena dia nggak tahu jadi nggak zuhud gitu.
Tuh, walau jahila zahid wa amiyat. Andai kata tidak tahu orang yang zuhud dan dia buta, amma amiya anhu raghib, daripada yang buta darinya oleh orang yang demen dunia, la kana raghiban mislu. Niscaya juga dia demen dunia. Orang yang zuhudnya andai kata buta dia juga demen, karena dia awas, tahu, jadinya enggak mau. Fa'alim tabidalika, maka engkau tahu dengan demikian anna hadza tamyiza limakanil basair duna tabai, bahwa ini yang membedakan itu karena basair, karena melihat, karena kewaspadaan, bukan tabiat, karena dia tahu, pengetahuan. Wa hadza aslun mufidun, dan ini anna hadza makanil basair duna tabai itu asal yang berfaedah, wa kalamun bayyinun sadidun, dan kalam yang nyata yang tepat. Ya tarafa bihi man aqala wa ansafa, yang mengakui bihi dengannya ini kalam hadza man aqala, orang yang berakal dan insaf, iman Allah taala wal hidayati wa taufiq fadli, dan bermula Allah taala itu yang menandangin, itu yang mengatur, mengurus hidayah dan taufik dengan karunia Allah. Fa'in kila, maka jika dikatakan fala budalana min qadri minad dunya liyakuna qawamanana, maka tidak mesti tidak bagi kita dari ukuran dari dunia. Kita butuh dunia. Kalau ada yang nanya gitu gimana? Kita butuh, mau nggak mau butuh dunia, liyakuna qawamanana, agar jadilah iya qadri minad dunya qawamanana, itu yang menegakkan bagi kita, biar kita nggak ngedreg-deg, biar kita seimbang. Fakaifa nazudu, bagaimana kita zuhud dari dunia? Fa'ala, maka taulah nazuda fil fudul bima la yuhtaji ila fi qaumil binyati wal maksud al-qawam wal quwwatu hatta ta'budallaha subhanahu wa ta'ala wa syurwa taladun. Ketahuilah olehmu bahwa zuhud itu, yang namanya zuhud mah bukan ninggalin dunia semua, tapi ninggalin yang kagak penting, fudul. Fudul itu lebih mimma la yuhtaji, dari sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya ma ilahi, kepada fudul, dari sesuatu yang tidak dibutuhkan pada wudhu untuk menegakkan badan. Wal maksudul qawam, maka yang dimaksud al qawam wal kuwatu, itu tegaknya badan aja biar enggak dreg-dreg. Wal kuwatu, dan kuat sehingga engkau ibadah ke Allah, lal aqlu wasyurbu taladu, bukan makan minum dan berlezat-lezat. Wallahu taala insyaallah qam bi syai'in wa sababin, dan Allah subhanahu wa taala insya jika berkehendak Allah qamaha, maka menegakkan Allah akan binnya bi syai'in, dengan sesuatu dan sebab. Wa insya ta'ala qam bi sabab, dan jika menghendaki Allah taala maka menegakkan Allah akan binnya bi sababin, dengan tanpa sebab. Kal malaikati alaihimussalam, seperti malaikat alaihimussalam itu tetap atas malaikat bermula keselamatan. Kebaikan bi syai'in insya wa bi syai'in hasilin nidaka au bi talabika wa kasabi. Kemudian jika ada ya qawam dengan sesuatu, itu dengan sesuatu insya, jika berkehendak Allah fa bi syai'in, maka dengan sesuatu hasilin, yang hasilin nidaka di sisimu, wa bi talabika wa kasabika, dan dengan menuntutmu dan kasamu. Wa insya bi syai'in ghair, dan jika Allah berkehendak qawam itu dengan sesuatu selain bi ghairi, bi syai'in ghairi, selain syai', bisa babihi, dengan bisa babihi, ya bukan ya itu ya yusabibu, mana yusabibu, yusayibu di sini bidomilia, bukan mbak. Ma fathisin, yusayibu memberi sesuatu, memberi Allah akannya bagimu, memberi Allahu akan saya bagimu, min haitsu la tahtasibu yusayibu, min haitsu la yusayibu. Kalau yusabibu memberikan sebab, Allah akan saya bagimu. Kalau yusayibu memberi aja sayib. Min haitsu la tahtasibu, dari sekira engkau tidak mengira, min ghairi talabin, tanpa menuntut, tanpa mencari, minka dari mukas bin usaha, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa ya man akan Allah yaj'al lahu makhraja, maka menjadikan Allah bagi siman makhrajan, akan jalan keluar. Wa rizqu, dan berizki Allah akan siman, min haitsu la yahtasibu, dari sekira tidak mengira ya si man. Faidan, maka kalau begitu, la yahtaju bihalin ila tarabin wa iradah, tidak butuh sabdu dengan segala keadaan, ila talabin wa iradah, kepada mencari dan menginginkan. Fa'ilam taqwa ala dzalika zuhdi wa talabta, maka jika engkau tidak kuat atas itu zuhud yang kayak gitu, wa talabta, dan engkau mencari, wa aradta, dan engkau menginginkan, fanwi bidzalikal udda wa taqwa, maka niatkan dengan itu talab dan iradah. Kalau kita nggak mampu zuhud, maka fanwi bidzalikal uddati wat taqwa ala ibadatillah, maka niatkan dengan itu perbekalan, wat taqwa, dan takwa
atas ibadah kepada Allah Ta'ala duna syahwah walad, bukan syahwat. Dan kalau kita nggak bisa zuhud, nggak bisa ngilangin keinginan dari dunia, niatkan ketika nyari dunia buat tak gitu, kata Imam Ghazali ya. Kalau nggak bisa, niatin kita nyari dunia biar buat ibadah. Fa inna qaida nawaita dzalika kana talabul irada minka khairan wa talaban lil akhirah bil haqiqati lil dunya. Maka sesungguhnya engkau itu bila niat engkau akan dzalika itu talab dan iradah. Karena talab wal iradah maka takwa dibaca udah wa taqwa, bekal dan takwa. Kalau engkau niat akan bekal dan takwa, maka adalah mencari dan keinginanmu lagi nyari dunia dan pengen dunia tapi buat takwa. Itu khairan, jadi kabar khairan wa talaban, itu kebaikan wa talaban dan mencari bagi akhirat bil haqiqati dengan hakikatnya. Lali dunia bukan karena dunia, walayak dahu fi zuhdika wa tajarrudika, dan tidak menciderai yang demikian ya si zalik di dalam zuhudmu dan tajarrud, fokus jungkung bahasa Jawa. Fa'lam hadhil jumlata rasyidan, maka ketahuilah akan ini jumlah halnya cerdas wa pintar. Wabillahi taufiqo, dan dengan Allah bermula taufik. Al-aqiyutani al-khalqu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang nggak datang ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hawakum bi qalbi wal fuadi muqimu wa syauqi ilaikum muq'idun wa muqimu wa antum li ruhi rauhuha wa na'imuha faya habadha rauhun laha wa na'imu. Idza ma danautum fal hayatud dunya ladhidatun wa fil 'aishi khairun waz zamanu salimu wa mahma ba'udtum sadati wa jafautum fa qalbi wa jismi walihun wa saqimu wa ahsanu 'aishin laysa fihi wujudukum wa in kana mulkal ardi fahuwa dhamimu wa kullu sururin qad khala an wisalikum fama huwa illa tarhatun wa ghumumu famunnu wajudu bil liqa wa ta'attafu wa'udu fa inni faqidun wa adimu liman tad'uni sadati wa ahibbati likulli la'imin la yazalu yalumu ama tarhamu dhulli wa dha'fi wa ghurbati wa antum kiramun wal karimu rahimu ra'allahu ayyaman khalat fi rubu'ikum bi'aishin haniyin lam tashubhu humumuh wa kunna wa kuntum waz zamanu musa'idun wa ma thamma illa munisun wa nadimu fahal lil layalil madiyati bi'audatin wa illa fa inni lil hayati sa'umu أبقى كذا بين الأباعد ليس لي أنيس حقيقي الوداد كتوم
أسامره فيكم بأخبار حيكم وفي بحر أسرار الوجود نعوم وقد كان بالوادي وبالربع والحمى رجال مصابيح الوجوه نجوم لهم من شراب القوم شرب ومن حديث نجد حديث طيب وقويم وكنت بهم وفي الجناحين ساكن الفؤاد وريح إذ ذهب نسيم فأعدمني الدهر الخؤون وجودهم وما الدهر إلا خائن وظلوم وأصبحت من بعد الأحبة مفردا وحيدا ومحزون الفؤاد كظيم فآه وآه كم دموع أسيلها عليهم وما إلا الإله يدوم فأحمده سبحانه جل ذكرهم عليم وحي قادر وقديم والحمد لله رب العالمين.